Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pribadi egois. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang ada bermacam-macam orang Pak Paul ya, tetapi ada sebagian orang itu yang di dalam pergaulan dan sebagainya itu rasanya mau menang sendiri gitu loh Pak Paul. Nah sebenarnya apa saja itu yang menjadi ciri-ciri dan mengapa orang itu kok bisa seperti itu Pak Paul? Oke, jadi memang Pak Gunawan, kadang-kadang kita bertemu ya, dan harus bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang kita panggil egois ya. Nah sudah tentu kata egois itu mengandung suatu makna yang negatif. Kata egois berasal dari kata ego, yang dari bahasa Yunani, ego itu tuh berarti aku. Dengan kata lain, memang kalau kita mengatakan seseorang itu egois, kita sebetulnya sedang membicarakan tentang seseorang yang selalu melihat segala sesuatunya dari sudut pandangnya. Tidak bisa melihat dari kacamata orang lain. Nah, memang ini menjadi masalah ya dalam kerjasama atau hidup bersama dengan dia. Karena apa? Karena ya kita akan frustrasi berbicara dengan dia, mencoba menjelaskan sesuatu kepadanya, sebab dia selalu akan kembali kepada pikirannya, sudut pandangnya. Aku melihatnya begini. Nah, ini akhirnya seringkali menjadi duri Pak Gunawan dalam relasi dengan sesama. Nah, selain dari ini, kadang-kadang yang membuat kita juga frustrasi adalah orang-orang ini nih kurang sensitif dengan perasaan kita. Sebab yang diperhatikannya hanyalah perasaannya. Dia merasa tersinggung, dia merasa marah, dia merasa tidak puas. Tapi perasaan kita bagaimana tidak dipedulikannya. Jadi akhirnya ya kita merasakan betapa sulitnya ya bekerja sama dengan orang yang egois, apalagi kalau harus hidup bersama dengan dia. Ya, tapi memang sebenarnya kan setiap orang itu punya ego ya Pak Paul, punya rasa akunya itu dan ingin menarik perhatian orang lain. Tapi mungkin ini orang-orang ini agak lebih berat gitu ya Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi penekanannya adalah pada kata aku atau ego yang berlebihan. Yang berlebihan sehingga tidak lagi mengenal batas. Nah, semua orang memang mempunyai ego. Artinya mempunyai diri ya, mempunyai aku, mempunyai sudut pandangnya. Tapi bukankah setiap orang seharusnya menyadari bahwa ya kita mesti ya mengakui bahwa pandangan orang lain pun bisa jadi benar. Bukan hanya pandangan kita, bahwa pendapat kita belum tentu itu tuh mewakili semua ya. Tapi bisa jadi pandangan kita hanyalah mewakili sebagian dari apa yang sebetulnya tengah terjadi. Nah, hal-hal seperti ini nih yang seharusnya kita semua miliki. Tapi orang-orang egois tidak bisa ya membagi pandangannya dengan orang atau masuk ke dalam kacamata orang. Dia selalu menuntut orang untuk mengikuti kehendaknya dan melihat dari kacamatanya. Ya, tapi sebenarnya orang itu sadar enggak Pak Paul bahwa dia egois gitu Pak? Saya kira orang-orang yang egois ini nih susah ya menyadari bahwa dia itu tuh egois Pak Gunawan. Sebab dia akan berkata bahwa saya memang berpendapat seperti ini sebab ini benar. Nah, kalau memang ini masalah moral ya benar salah, saya kira ya bisa dimaklumi ya. Tapi yang sedang saya bicarakan sebetulnya ini bukan masalah-masalah moral seperti itu Pak Gunawan. Lebih sering ini adalah sebuah perbedaan pendapat gitu ya dalam hal-hal yang tidak esensial. Namun dia akan menuntut orang untuk melihat dari kacamatanya, memahami dirinya, memahami hatinya, isi hatinya. Tapi dia sendiri tidak mau berusaha untuk memahami isi hati orang, perasaan orang, apa yang terkandung dalam benak orang. Nah,
dia sama sekali tidak mau memperhatikan hal-hal itu, Pak Gunawan. Ya, itu kan tentu ada penyebabnya gitu Pak Pol ya. Kan tidak mungkin orang-orang itu menjadi berkelebihan egonya tanpa ada suatu sebab tertentu. Nah, sebabnya apa aja Pak Pol? Nah, biasanya Pak Gunawan, anak-anak yang terlalu dimanja ya. Anak-anak ini memang sejak kecil kemauannya dituruti, orang tua tidak pernah memberikan disiplin. Benar-benar anak-anak ini tidak pernah terbatasi. Nah, anak-anak yang seperti ini cenderungnya setelah besar mengembangkan ego yang terlalu kuat. Sehingga dia mengharapkan dan menuntut orang untuk memahami pikirannya. Dan oranglah yang harus memenuhi kebutuhannya. Nah, ini nih seringkali tidak disadari oleh orang tua, Pak Gunawan. Orang tua beranggapan, ya kami mesti menyayangi anak. Berarti apa? Nggak boleh tegas, nggak boleh keras, nggak boleh mendisiplin anak, nggak boleh memarahi anak. Kita harus selalu dengan kasih sayang, ya, mengungkapkan perhatian kita kepada anak. Sudah tentu harus dengan kasih sayang. Dan sudah tentu, kalaupun kita mendisiplin anak, itu dilakukan dengan kasih sayang pula. Namun perlu disiplin, perlu membatasi anak. Kalau anak tidak dibatasi, dia akan mengembangkan ego yang terlalu besar. Dan nantinya, kita orang tua, sebetulnya itu merugikan si anak. Sebab pada akhirnya, anak-anak ini akan kesulitan bekerja sama dan hidup dengan orang lain. Ya, tapi memang ada waktu-waktu tertentu di dalam diri seorang anak itu ya, di mana egonya itu sangat menonjol, Pak Pol. Memang ada waktu-waktu, memang anak-anak itu tuh bisa ya, keras kepala, ya. Tapi inilah tugas kita sebagai orang tua, untuk bisa memberikan koridor ya, memberikan pagar. Sehingga dia tidak hanya melihat dari kacamatanya sendiri. Nah, anak-anak memang sudah tentu ya, karena kita manusia berdosa. Kita sebagai anak-anak pun ingin memuaskan ya diri kita, kepentingan-kepentingan kita. Kita berusaha agar yang terpenuhi adalah kepentingan pribadi, bukan kepentingan orang lain. Mainan, kita maunya untuk kita saja, kita tidak mau ia berikan kepada adik kita atau kakak kita. Nah, tugas orang tua lah untuk membatasi anak dan berkata, enggak. Meskipun ini milikmu, tapi sekali-sekali ya bagikanlah, pinjamkanlah kepada adik atau kakakmu. Sehingga jangan hanya kamu saja yang menguasainya. Dengan kata lain, tugas sebagai orang tua adalah mengajak anak untuk juga memperhatikan kepentingan orang lain. Sebab kalau tidak, anak-anak yang egois ini nantinya berkembang menjadi orang-orang yang tidak bisa mempertimbangkan kepentingan orang. Dia akan selalu beranggapan, Pak Gunawan, dia yang paling penting. Dan kebutuhannya itu tuh terpenting dan harus dikedepankan. Dia tidak bisa memahami bahwa sekali-sekali dia harus menomorduakan dirinya dan kepentingannya harus dikesampingkan. Nah, dia akhirnya ya sama sekali tidak bisa melihat hal itu, menyuruh orang untuk mementingkan dirinya, mengedepankan kebutuhannya. Nah, ini yang akhirnya membuat orang akhirnya nggak suka dengan dia. Kenapa? Sebab orang akan berkata, aduh ilah, kamu tidak pernah berkorban untuk orang lain. Kamu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa pamrih untuk orang. Tidak pernah. Apapun yang kamu kerjakan tuh nantinya ujung-ujungnya tuh untuk kepentingan kamu sendiri. Nah, akhirnya orang nggak suka ya, karena orang akan menilai orang yang egois itu tidak tulus. Apapun yang dikerjakan ujung-ujungnya pastilah untuk kepentingannya sendiri. Nah, ini yang akhirnya menjadi masalah dalam kehidupan si orang ini. Apakah kalau seseorang anak itu kurang diberikan perhatian atau kasih sayang, dia juga akan menjadi orang yang egois loh? Nah, yang menarik adalah ini Pak Gunawan. Sebagian anak-anak yang akhirnya egois berasal dari latar belakang yang kurang kasih sayang. Nah, ini kan sepertinya kontradiksi ya. Tadi kan terlalu dilimpahi kasih sayang, dimanjakan, bisa menjadi egois. Tapi kebalikannya juga betul. Anak-anak yang tidak menerima kasih sayang yang cukup, bahkan menjadi orang-orang yang haus akan kasih sayang, cenderung akhirnya tuh benar-benar menuntut orang untuk mengasihinya. Menuntut orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan tatkala dia menerima sedikit saja kasih sayang atau kepenuhan atas kebutuhannya, wah, dia benar-benar seperti orang yang tidak bisa mengerem diri. Dia terus-menerus menuntut orang untuk memikirkannya, menjaganya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
dan mendengarkannya, dan bahwa kebutuhan-kebutuhannya ini penting harus dipenuhi. Nah, ada kalanya orang yang dari latar belakang kurang kasih sayang bisa mengembangkan sikap yang egois pula, Pak Gunawan. Tidak mengenal batas. Sehingga orang lain yang tadinya kasihan ya, mau menolong, mau memberikan kasih sayang, nggak tahan. Kewalahan, karena apa? Tidak bisa. Nah, orang-orang ini, Pak Gunawan, karena tidak pernah dikasihi, akhirnya tidak pernah belajar mengasihi. Di sini kita melihat satu prinsip yang penting, karena yaitu anak belajar mengasihi tatkala dikasihi. Tapi anak yang tidak pernah dikasihi, kadang-kala tuh tidak pernah tahu bagaimana mengasihi. Ada kalanya setelah besar mengasihi tanpa batas, posesif sama orang, macam-macam. Itu adalah tanda-tanda orang ini tidak pernah belajar mengasihi dengan benar. Ya memang kita sebagai orang tua harus menjadi model di depan anak-anak ini, cara mengasihi yang benar itu bagaimana gitu Pak Poles? Tepat, dan ini yang akan dilihat oleh anak, Pak Gunawan. Karena sekali lagi anak-anak bisa belajar secara teoritis tentang kasih dan mengasihi, tapi yang diperlukan bukannya belajar secara teoritis, tapi belajar lewat pengalaman langsung. Lewat pengalaman melihat dan mengalami ya, orang tua mengasihinya, menggendongnya, memberi perhatian kepadanya, namun kadang-kadang membatasi dirinya sehingga dia tidak selalu bisa melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya. Nah, model yang seperti ini model yang sehat. Dan waktu si anak melihat, dia mencontohnya. Sehingga nanti setelah besar, dia menerapkannya. Dia menyadari bahwa waktu dia menerima kasih, dia tidak selalu bisa menuntut orang memberi kasih kepadanya. Atau kebalikannya, waktu dia mengasihi, dia juga belajar untuk mengerem. Tidak selalu dia harus memberi apa yang orang minta. Nah, sekali lagi, dari manakah anak belajar semua ini? Dari orang tua. Ya, saya melihat juga orang-orang yang egois ini hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, Pak Pol. Sehingga dia minta orang lain itu mendahulukan dia, memperhatikan kata-katanya, karena selalu ada kekhawatiran di dalam dirinya. Dia khawatir, Pak Gunawan, karena nomor satu ya, dia memang tidak bisa sebetulnya ya hidup bersama orang, bisa membagi dirinya dengan orang. Jadi selalu itu semuanya tuh yang mengisi benaknya, pikirannya adalah diri sendiri. Bagaimana memenuhi kebutuhan saya? Bagaimana mendapatkan yang saya perlukan? Jadi orang yang terlalu sibuk hanya memikirkan dirinya akan mengkhawatirkan nanti berikutnya apa nih? Siapa nanti yang bisa memberikan nih? Bagaimana nantinya nih? Tapi sebaliknya, orang yang bisa menyeimbangkan antara memenuhi kebutuhan pribadi dan memenuhi kebutuhan orang, hidupnya akan lebih berimbang. Matanya tidak terlalu tertuju pada dirinya sendiri, sehingga tidak dikuasai oleh kekhawatiran tentang kebutuhannya sendiri. Karena dia juga pikirkan orang lain, dan orang lain pun bisa memberikannya kepada dia. Orang yang egois memang khawatir karena lama-kelamaan dia menyadari bahwa orang makin hari makin menjauhkan diri darinya, Pak Gunawan. Orang nggak tahan tinggal dengan dia, dan nggak tahan bekerja sama dengan dia. Nah, ini adalah dampak dari pribadi yang egois. Lingkungan tidak bisa menerimanya lagi dah. Waktu lingkungan tidak menerimanya, lingkungan menjauhkan diri darinya. Nah, dia makin panik. Kok nggak ada yang bisa penuhi kebutuhannya? Kok nggak ada yang bisa mementingkan keinginannya? Wah, dia makin panik, dia makin banyak khawatir. Makin banyak khawatir, makin menuntut orang untuk memberi. Makin orang menjauhkan dari dirinya. Nah, Pak Pol, kalau orang yang egois ini menjadi seorang pemimpin gitu misalnya, Pak Pol, kan cukup berbahaya gitu sebenarnya, Pak. Sangat berbahaya, Pak Gunawan. Karena orang-orang yang menjadi pemimpin yang egois ini akan mendahulukan dirinya. Dan akan mengobjekkan orang lain, memanfaatkan orang hanya untuk kepentingannya sendiri. Mungkin secara basa-basi, dia akan berkata ini untuk kepentingan bersama. Tapi ujung-ujungnya sekali lagi untuk kepentingan dia. Ya, karena sebab bagi dia yang penting adalah dirinya sendiri. Makanya waktu dia menyuruh orang mengerjakan sesuatu, ya untuk dirinya lagi, untuk dirinya lagi. Dan akhirnya orang akan merasa letih. Dan nggak mau bekerja untuk dia. Sebab dia, orang-orang akan berkata, semua untuk dia. Dia tidak pernah memikirkan untuk kami di sini. Apakah kita sebagai orang yang mengamati atau apa yang berkenalan dengan dia, mau mencoba menyadarkan bahwa dia itu sebetulnya egois? Itu memungkinkan tidak, Pak? Memungkinkan ya, tapi memang
susah Pak Gunawan. Perlu waktu yang panjang ya. Karena pada akhirnya ini yang terjadi. Dia sendiri itu sebetulnya tidak lagi mempercayai lingkungan. Kenapa tidak mempercayai lingkungan? Sebab dia merasa kalau lingkungan menjauhkan diri darinya. Dia luput melihat andilnya bahwa sebetulnya dialah yang membuat orang-orang itu tidak bisa menerimanya. Nah, tapi dia nggak bisa menyadari itu. Dia hanya bisanya menyalahkan orang. Orang tidak mau menerima dia? Orang nggak bisa mengerti dia? Jadi selalu yang salah orang lain. Nah, ada satu lagi problem. Lingkungan akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap dia. Ya, karena apa? Lingkungan akan merasa kamu tuh pokoknya hanya akan berbuat sesuatu kalau ada untungnya buat kamu. Jadi dengan kata lain, lingkungan udah melabelkan orang ini tidak tulus. Dan memang seringkali tidak tulus. Apa yang dilakukannya ujung-ujungnya untuk kepentingan diri. Akhirnya lingkungan tidak mempercayai. Sehingga lingkungan makin hari juga makin menjauhkan diri dari dia. Nah, karena lingkungan makin menjauh dari dia pun makin gak percaya kepada lingkungan. Merasa ditolak oleh lingkungan. Maka waktu kita ingin berbaik hati, memberitahu dia, kamu ini terlalu mementingkan diri. Kamu harus pikirkan orang lain juga. Dia susah terima. Dia akan menganggap atau akan berkata, ya kamu sama dengan orang lain. Memang semuanya ini gak ada yang bisa mengerti dia. Dan semuanya ini memang ingin menjauhkan diri dari dia. Hanya itu yang seringkali dia bisa katakan. Nah, kalau orang yang egois ini mau berubah, ya Pak Balya, kan harus diawali dengan dia sadar dulu bahwa dia adalah seorang yang egois. Ya? Nah, mudah-mudahan acara kita ini Pak Gunawan sekarang ini didengarkan oleh orang yang agak egois ya. Nah, kita cobalah bicara dengan orang yang seperti ini. Pertama-tama yang harus dilakukan oleh orang yang egois adalah mengakui dulu Pak Gunawan bahwa dia memang egois. Nah, kalau dia sendiri tidak berkata begitu, lihatlah lingkungan. Apakah selama ini lingkungan mendekati dia atau menjauhkan diri dari dirinya? Apakah dia cukup sering mendengar tuduhan orang kepadanya bahwa dia egois? Kalau dia cukup sering mendengar masukan orang bahwa dia egois, nah tolonglah perhatikan. Jadi terimalah fakta bahwa diri kita ini egois. Jangan lagi berkilah dan menyalahkan orang. Dan ini yang penting Pak Gunawan. Dia mesti melihat hal ini sebagai dosa. Bahwa egois itu tuh adalah dosa. Dosa apa? Keangkuhan. Orang yang egois tidak bisa merendahkan diri. Mementingkan orang. Mendahulukan orang. Gak bisa. Jadi ini adalah dosa keangkuhan. Jangan sekali-sekali orang yang egois berkata, ini nih keunikan saya nih, kepribadian saya. Memang saya orangnya tegas lah, apalah. Enggak, akui ini sebagai sebuah dosa. Pertobatan berawal dari pengakuan. Ya, firman Tuhan di Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi akuilah. Dan firman Tuhan pun berkata, orang yang rendah hati justru yang akan menerima penghormatan dari orang lain. Ya, rasanya hanya dengan firman Tuhan orang itu disadarkan dari keegoisannya, Pak Bal. Kalau kita ngomong itu kadang-kadang sulit untuk diterima. Betul. Dia akhirnya memang harus berhadapan tatap muka dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kalau firman Tuhan sudah menegur, jangan keraskan hati. Kalau firman Tuhan berkata, memang kamu egois, dan suara Tuhan di hati begitu jelas terdengar, jangan keraskan hati. Akui, ya Tuhan memang saya egois, saya punya masalah ini. Dan mulai dari sekarang saya harus melihatnya sebagai dosa. Bukan sebagai kepribadian saya lah, keunikan saya. Bukan, ini adalah sebuah dosa. Ya, tapi kita sebagai orang-orang terdekatnya, mungkin itu anggota keluarga kita harus tidak pula jemu-jemunya untuk mengingatkan dia tentang keegoisannya itu, Pak Boleh. Betul sekali. Dan mungkin kita sebagai teman atau sebagai saudara mengingatkan dia untuk juga memikirkan kebutuhan orang. Ya, jangan beranggapan bahwa kebutuhannya sajalah yang ada di dunia ini nih. Ada kebutuhan orang. Cobalah penuhi tanpa pamrih ya. Nah, firman Tuhan di Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, jadi artinya sahabat mengasihi orang setiap waktu, bukan hanya waktu untuk kepentingannya.
dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran untuk menolong orang itu. Dan yang terakhir firman Tuhan yang bisa saya bagikan adalah hiduplah berdasarkan prinsip kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Matius 22 ayat 38. Artinya diri yang mau dipuaskan seperti ini, ya udah, ini juga harus kita lakukan kepada orang lain. Ya, firman Tuhan yang lain adalah Matius 7 ayat 12 yang berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi orang egois harus belajar satu hal. Apapun yang dia tuntut dari orang lain, dia harus lakukan dulu. Dia harus berikan dulu. Nah, kalau dia belum berikan, dia belum lakukan, jangan menuntut orang untuk memberikannya kepada dia. Ya, seringkali orang-orang yang egois ini juga berlindung di balik kekayaannya gitu Pak Bos. Dia mengatakan memang tidak bisa memberikan hatinya, tapi dia memberikan uangnya supaya orang-orang itu dekat dengan dia. Betul sekali. Jadi itu memang sebagai upaya ya untuk membuat orang tunduk lagi kepadanya, melakukan lagi kehendaknya. Jadi terpulang untuk kepentingan sendiri lagi. Jadi benar-benar nggak ada tuh yang namanya tanpa pamrih buat orang yang egois. Nah, dia masih menyadari kalau dia hidup seperti begini terus, dia hidup terus-menerus dalam dosa. Ini bukannya kepribadian, bukannya keunikan. Ini dosa, dosa keangkuhan, dosa ketamakan juga, semua untuk diri sendiri. Nah, dia harus belajar mengasihi seperti yang Tuhan perintahkan. Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi suatu model yang cukup jelas buat kita semua tentunya di dalam diri Tuhan Yesus itu sendiri Pak Boleh. Di mana kita bisa belajar bagaimana kita jangan menjadi orang yang egois itu. Tepat sekali Pak Gunawan. Dan Tuhan memberi contoh, dia memberikan nyawanya sendiri, menyerahkan kehidupannya untuk kita. Nah, itulah contoh kasih yang perlu dituruti oleh kita semua. Ya, jadi egois ini suatu dosa, bukan sekedar kelainan di dalam kehidupan ya Pak Boleh. Betul sekali. Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pribadi egois. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.